Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferotia Rizky dengan NIM 20121302 kelas PAI 6L. Di sini kami akan menjelaskan materi Ta'arud al-Adilah pada mata pelajaran Ushul Fikih. Baiklah, sebelum kami menjelaskan materi ini, di sini kami ada sedikit pantun. Pagi hari pergi ke taman, melihat bunga indah berseri. Salam sejahtera saya sampaikan, mari kita mulai materi hari ini. Ta'arud memiliki arti pertentangan, sedangkan kata adilah yang merupakan bentuk luaran dari kata dalil yang memiliki arti alasan terminologi dan dasar. Ulama usul mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Misalnya, ada ayat yang mewajibkan kita membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat. Namun, di sisi lain, ada pihak hadis yang melarang wasiat itu kepada ahli waris. Jenis-jenis ta'arud al-adilah. Jenis yang pertama itu adalah ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran adalah menemukan adanya pertentangan atau ketidaksesuaian dalam penafsiran Al-Quran. Seperti dalam Quran Surah An-Nahl ayat 8 menjelaskan bahwa kuda dan bagal hanya diperuntukkan sebagai kendaraan dan hiasan. Namun dalam ayat lain seperti Quran Surah Al-Mu'min ayat 79 disebutkan bahwa binatang ternak seperti kuda dan bagal tidak hanya bisa digunakan untuk berkendara, tetapi juga untuk dimakan. Fenomena ini dalam istilah keilmuan disebut sebagai ta'arud al-adilah, yaitu suatu kondisi di mana terdapat dua dalil atau lebih yang tampak saling bertentangan. Lalu yang kedua ada ta'arud antara as-sunnah dengan as-sunnah. Jadi, ta'arud antara as-sunnah dengan as-sunnah ialah kondisi dengan kedua hadis saling bertentangan satu sama lain. Contohnya seperti dalam hadis riwayat Sunan Abu Dawud mengatakan bahwa orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Sedangkan hadis riwayat Sahih Bukhari mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berbekam dalam keadaan berpuasa. Jadi, fenomena ini disebut sebagai ta'arud al-adilah, di mana terdapat dua hadis atau lebih yang tampak bertentangan. Yang ketiga itu ada ta'arud antara sunnah dan qiyas. Jadi, ta'arud antara sunnah dan qiyas adalah di mana beberapa fuqaha berpendapat bahwa bagi mereka yang mengikuti qiyas, hewan untuk akikah dapat berupa hewan yang lebih besar dari kambing, seperti sapi dan unta, karena ukuran unta lebih besar daripada sapi dan kambing lebih kecil daripada unta. Namun, Imam Malik berbeda pendapat. Imam Malik berpegang pada teks hadis dan menyatakan bahwa akikah harus dilakukan menyembelih kambing. Nah, jadi fenomena ini disebut sebagai ta'arud al-adilah, di mana terdapat perbedaan pendapat antara as-sunnah dan qiyas. Lalu yang terakhir itu ada ta'arud antara aqiyas dan aqiyas. Jadi, ta'arud antara aqiyas dan qiyas dapat ditemukan dalam masalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah, yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW mengawini saya ketika saya berumur 6 tahun dan mengumpuliku ketika saya sebagai gadis yang telah berumur 9 tahun. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Cara penyelesaian ta'arud al-adilah. Yang pertama ini ada menurut Hanafiyah. Jadi menurut Hanafiyah ada 4 cara. Yang pertama itu ada nasah. Nah, nasah ini ialah di mana seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nasah, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nasah yang datang hukumnya menjadi menasah yang terdahulu. Yang kedua itu ada tarjih, yang dimana ini ialah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil. Yang ketiga itu ada al-jama' wal taufiq, yang dimana ini ialah mendiskusikan dalil-dalil. Lalu yang terakhir ada saqut al-dilalain, yang dimana ini adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti mengugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Yang kedua ada menurut Syafi'iyah. Di sini ada 4 cara, yaitu ada al-jam'u wal al-taufiq, yang dimana ini ialah menyelesaikan dua dalil yang bertentangan dengan mendiskusikan kedua dalil tersebut. Yang kedua itu ada tarjih, yang dimana ini ialah menguatkan salah satu dalil. Lalu yang ketiga ini ada nasakh, yang mana ini ialah membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Nah, yang terakhir itu ada saqut al-dilalain, yang dimana ini ialah meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa ta'arud al-adillah adalah keadaan di mana dua atau lebih dalil yang memiliki derajat yang sama tanpa saling bertentangan dalam menetapkan hukum. Jenis-jenisnya meliputi pertentangan antara Al-Quran dengan Al-Quran, As-Sunnah dengan As-Sunnah, As-Sunnah dengan Qiyas, serta Qiyas dengan Qiyas. Dalam menyelesaikan pertentangan tersebut, para ulama menggunakan metode yang sistematis, yaitu al-jam'u wal al-taufiq, tarjih, nasa, dan sakut al-dilalain. Perbedaan urutan metode antara mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah menunjukkan adanya variasi dalam ijtihad, namun tetap bertujuan untuk menemukan hukum yang paling tepat. Demikian, ta'arud al-adillah dapat diselesaikan secara ilmiah tanpa mengurangi kesempurnaan ajaran Islam. Baiklah, sebelum kami tutup materi hari ini, di sini kami akan menyampaikan pantun. Pergi pagi membeli roti hangat terasa nikmat. Sekian materi dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.